Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik mantan hatinya begitu keras, menolak untuk kembali. Jangan stres, Anda cukup lakukan hal ini ya. Nah, jadi memang ketika orang betul-betul mencintai mantannya, kadang perpisahan itu bisa terjadi karena faktor ada persoalan di antara mereka. Dan saat sudah terjadi perpisahan, muncul penyesalan. Disitulah kemudian orang ingin kembali, ya. Tetapi juga tidak sedikit orang yang berpisah karena faktor orang yang ketiga, ya. Jadi orang yang ketiga itu belum tentu laki-laki atau wanita lain, ya, atau selingkuhan begitu, belum tentu. Orang ketiga itu bisa jadi berupa kehadiran dari orang tua atau keluarganya yang tidak menyetujui hubungan tadi untuk berlanjut, sehingga kemudian terpaksa terjadi perpisahan. Dan yang begini nih, yang sangat menyesakkan, yang sangat menyakitkan, ya, sehingga orang juga tidak ingin untuk berpisah dan berusaha untuk bisa kembali, ya. Nah, memang kesulitannya di dalam pola permasalahan yang kedua tadi, ya, artinya perpisahan itu dipicu oleh faktor orang tua atau keluarga yang tidak menyetujui. Ya jelas sulit, ya. Kenapa saya katakan sulit? Karena posisi kan berjauhan, ya, walaupun berada di satu kota, minimal beda rumah, ya. Anda di rumah Anda, dia di rumah dia. Anda sendirian, dia bersama dengan orang tuanya, dengan keluarganya yang setiap hari membisikkan kebencian terhadap diri Anda, ya. Sementara kalaupun telepon Anda tidak diblokir, akun-akun medsos Anda tidak diblokir, tetapi kan juga bicara via telepon tidak seleluasa kalau bisa menemui secara langsung, ya. Apalagi begitu yang angkat telepon, ibunya langsung tanya, telepon dari siapa? Ya, dia sembunyi untuk menerima telepon, ditunggui dan seterusnya. Nah, sehingga memang kondisi yang awalnya masih memungkinkan untuk bisa kembali, bisa jadi karena faktor adanya orang ketiga dalam wujud orang tua dan keluarganya tadi, persoalan akan menjadi semakin rumit. Dari satu masalah bisa jadi dengan bisikan-bisikan tadi menjadi banyak masalah. Dari satu kebencian bisa jadi dengan berbagai bisikan, ya, dengan berbagai pembicaraan yang terjadi di antara mereka akan bertransformasi menjadi banyak kebencian, ya. Sementara persoalan itu memang sulit sekali untuk bisa diurai kalau tidak pernah ada komunikasi dan pembicaraan dari hati ke hati, ya. Nah, Anda sudah berusaha nih untuk mencoba menembus barikade yang dibangun oleh keluarganya, ya. Anda sudah berusaha untuk melakukan pendekatan, misal di luar rumah, mencoba menemui dan seterusnya. Tetapi mungkin yang bersangkutan sudah begitu mengeras hatinya terhadap Anda, ya. Maka apalagi sekarang yang bisa Anda lakukan, ya. Jadi kesalahan mendasar di kita ini, ya, kita kan selalu berpikir bahwa kita bisa mengubah keadaan, ya. Memang benar jika ada kemauan, kesempatan itu memang ada, ya. Tetapi tadi, ya,
Persoalan juga yang menghadang di depan, seberapa faktor atau tingkat kesulitannya yang harus kita hadapi. Nah, jadi ya, persoalan hati seseorang yang sedemikian keras itu sulit untuk kita rubah, karena memang hati itu adalah bukan wilayah yang bisa kita lihat, wilayah yang bisa kita sentuh, ya. Hati itu adalah sesuatu yang berada di dalam diri manusia, dan yang bisa menyentuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bisa menatanya, yang bisa memanajemennya, yang bisa mengarahkannya untuk kembali kepada kita juga Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi kita ini masalah bab hati orang lain kita pikirkan seperti apa caranya, ya, itu sampai bisa stres kita, ya. Apakah kemudian dengan memikirkannya setiap hari, kemudian hati yang bersangkutan itu akan menjadi melunak kepada kita? Kan jawabannya tidak, ya. Karena itu, kalau memang kita sudah mengupayakan yang terbaik yang bisa kita lakukan, kita sudah mengupayakan penjelasan selengkap mungkin untuk kita sampaikan agar hatinya terbuka. Tapi kalau dia tetap keras hatinya, yang bisa kita lakukan setelah semua usaha tadi adalah bertawakal, berserah diri kepada Allah, ya. Karena dengan berserah diri itu, maka kita menyerahkan segala keputusannya kepada Allah untuk memberikan keputusan yang terbaik di dalam persoalan cinta yang kita hadapi tadi, ya. Nah, di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Ya, sekarang yang kita butuhkan adalah cinta dari mantan. Mantan kembali dan bersama-sama kita membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Maka bagi orang yang bertawakal, akan Allah cukupkan dan berikan kebutuhannya tadi. Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Dan satu hal, ya, yang mungkin banyak sekali terjadi tapi tidak kita sadari. Sesuatu itu ketika kita sudah berusaha, belum juga kita dapatkan, ya. Tetapi ketika kita sudah masuk ke tingkat tawakal, berserah diri, kita sudah pasrah, toh kita sudah berusaha yang terbaik, disitulah terkadang apa yang kita harapkan, apa yang menjadi doa kita mulai terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.